Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik surat Roma pasal 12 ayat 1-8 di bawah tema Berubah dengan Benar. Untuk mengulik tema ini telah hadir di studio Bapak Pendeta Ardianus Larosa. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Karena Bapak sudah cukup lama tidak terlihat di Ngulik Alkitab ya. Ya, terima kasih atas kesediaan Bapak menjadi narasumber Ngulik Alkitab episode ini. Sahabat, Bapak Pendeta Ardianus adalah Direktur YKB GKI Media, lembaga milik GKI yang menyediakan buku-buku renungan untuk anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan juga lansia, serta aneka siaran rohani yang ditayangkan setiap hari melalui kanal YouTube YKB GKI TV, serta sejumlah stasiun radio di berbagai tempat di Indonesia. Sahabat YKB, acara Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar dan mendalami kitab suci, serta melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan senang hati kami mengajak para sahabat untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Seperti biasa, sebelum kita membaca Alkitab yang menjadi dasar ulikan kita dan mengulik tema kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Ardianus. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu memohon pimpinan Tuhan supaya dengan pertolongan-Mu kami dapat membaca dengan tenang, memahami dengan benar, mengerti dengan sungguh-sungguh, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang akan kami ulik pada kesempatan kali ini. Berkati kami baik yang ada di studio, baik kami yang akan berbicara maupun seluruh kru yang ada, supaya Tuhan mau pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan. Berkati para sahabat YKB GKI TV yang bersama-sama dengan kami saat ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan acara ini boleh menjadi berkah dalam hidup kami. Dalam tuntunan Roh Kudus kami serahkan seluruh acara Ngulik Alkitab ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Saya akan membacakan surat Roma pasal 12 ayat 1-8 dari studio, dan para sahabat juga dengan Alkitab yang sudah tersedia di tangan masing-masing. Roma pasal 12 ayat 1-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu anggota tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak tiap anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah salah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian teks yang menjadi landasan ulikan kita kali ini. Saya langsung ke Pak Pendeta yang menjadi narasumber. Satu kata Pak, perubahan. Yep. Tema kita adalah berubah dengan benar. Iya. Ketika membaca tema ini, bagi saya, siapa yang gerangan yang tidak tahu tentang satu kata ini Pak? Satu kata tetapi memiliki arti yang sangat dalam, meaningful atau bahkan powerful. Jadi langsung saja pertanyaan saya.
karena kata ini sudah sangat akrab dengan keseharian kita. Terus Pak, apa perlunya membicarakannya lagi Pak? Iya ya. Itu dulu Pak. Iya. Jadi saya kira begini ya, Pendeta Tika, perubahan ini saya kira perubahan ini pada saat ini menjadi semakin penting sebenarnya kita hayati berkaitan dengan apa yang sedang menerpa dunia, pandemi COVID-19. Ya. Pandemi COVID-19 ini memaksa semua orang, setiap lembaga termasuk gereja di dalamnya, bahkan sebenarnya negara untuk berubah, dipaksa untuk berubah lebih daripada apa yang mereka pernah rencanakan, yang pernah pikirkan. Cara kerja kita berubah, ya. Ada banyak orang yang kerja dari rumah saat ini, ya. Cara bersekolah anak-anak berubah, ya. Ada yang stres karena berhadapan dengan layar kaca. Kalau ia punya laptop, kalau enggak ia punya alat yang sangat kecil, handphone misalnya, itu mesti menyesuaikan diri dengan itu, ya. Cara berelasi berubah, ya. Kita bertemu di studio, kita kan nggak salaman tadi, ya. Kalau bukan orang-orang terdekat, yang sahabat saja, sekarang kita nggak berani berpelukan. Ya, hanya dengan orang rumah saja kita berani berpelukan kalau bertemu. Dulu dengan orang-orang dekat ketemu, "Hai, apa kabar?" Ya. Tapi sekarang itu berubah, ya. Cara bergereja berubah. Sebagian besar masih online. Ya, entah live streaming, entah taping dengan Premiere. Cara kita memanfaatkan waktu pun atau menghabiskan waktu berubah. Kalau dulu habis dari kantor, hangout dulu, ngopi di mana. Sekarang langsung pulang. Bagi yang masih kerja di kantor, yang di rumah dulu ketemu dengan orang-orang, begitu menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabat, sekarang menghabiskan waktu bahkan seluruh waktunya melulu bersama keluarga. Ini bisa positif, bisa negatif. Jadi mesti ada perubahan. Ya. Namun meskipun keadaan atau COVID-19 ini memaksa kita untuk berubah, ya, dan mungkin kita sudah melakukan perubahan itu sebagaimana saya katakan tadi, hendaklah kita berubah bukan karena kita dipaksa. Saya katakan tadi, COVID memaksa kita, tapi berubahlah jangan karena dipaksa, entah oleh apapun, termasuk oleh COVID ini, bukan pula karena ikut-ikutan orang lain yang sedang berubah. Ya, jadi berubah bukan asal berubah. Dan inilah yang dikatakan oleh teks yang kita ulik ini. Mungkin saya minta tolong perhatikan membaca ayat yang kedua dulu deh. Ayat yang kedua. Saya bacakan kembali Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tidak asal berubah. Tidak. Jadi jangan berubah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya jangan memiliki skema hidup yang sama dengan dunia ini. Nah, atau lebih tepat sebenarnya jangan begitu saja mengikuti perubahan dunia, skema dunia ini, format dunia ini. Jangan begitu saja mengikuti paradigma yang dibawa oleh dunia ini. Ya, jangan begitu saja mengikuti sikap mental dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah, bermetamorfosislah. Kata berubah itu dikata morfe, ya. Pendeta Tika tahu itu morfe, ya. Bermetamorfosislah, berubah secara terus-menerus menjadi semakin indah. Ya itu kan bermetamorfosis kayak kupu-kupu, ya. Dari ulat ke pompong menjadi lebih beautiful. Kalau ia mengepakkan sayapnya, kupu-kupu sangat indah. Betul. Bukan sembarang berubahlah semakin indah, berubahlah semakin baik, berubahlah untuk mendatangkan kehidupan. Memang jangan berhenti berubah. Jangan berhenti berubah untuk menjadi atau menghasilkan hal-hal yang semakin indah, hal-hal yang semakin baik. Hari ini baik, tapi jangan berhenti, jangan berpuas diri, teruslah berubah, ya. Berubah untuk mendatangkan kehidupan, untuk merawat kehidupan. Apalagi sekarang COVID, merawat kehidupan. Teruslah membarui diri seperti seruan dari tema kita apa? Berubahlah dengan benar. Ya, berubah dengan benar. Nah,
Perubahan yang dimaksud di sini bukanlah perubahan aspek luar, ya berupa pakai jas lalu buka baju, Ganti baju. Bukan, bukan aspek luar atau bukan perubahan bentuk, bukan perubahan model, bukan perubahan tren, bukan itu maksudnya. Sebab untuk yang seperti ini firman Tuhan mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Baik. Jadi pasti bukan perubahan itu. Dunia ini dalam bentuk luarnya memang terus-menerus berubah. Presiden berubah nanti tahun 2024 ya. Ya, jangan ikutin kata peramal itu sembarangan saja ya. Berubah ya. Menteri baru saja berubah, belum lama ya karena ada korupsi ya, berubah ya. Gaya model berpakaian berubah. Ya, mungkin gaya rambut kita agak lama berubah nih. Saya belum cukur-cukuran nih. jadi ingat rambut saya juga. Berubah, ya. Banyak yang berubah. Namun perubahan ini belum tentu membawa kebaikan bagi manusia. Apalagi membawa kebaikan yang memuliakan Allah. Perubahan seperti ini belum tentu mendatangkan kehidupan. Jadi, sekali lagi, bukan perubahan semacam ini yang dikehendaki Tuhan. Perubahan yang dimasukkan di sini adalah perubahan dari dalam, perubahan nurani, perubahan batin, perubahan cara pandang, perubahan paradigm shift, perubahan konsep dasar, perubahan motivasi dalam mengerjakan, dalam melakukan segala sesuatu. Pekerjaan kita masih sama, tapi ada perubahan-perubahan dari motivasinya, dari paradigma kita, dari cara kita memandang pekerjaan ini. Nah, dengan demikian kita tidak dilarang untuk mengikuti perubahan tren dunia ini. Ya, kalau Tika, terutama para perempuan seperti Tika, kalau nggak mengikuti perubahan tren kan kira orang dari planet mana ini orang. Ya, kalau laki-laki kan ya bajunya begini-begini aja. Kalau perempuan ke macam-macam, rambut juga sama. Kita boleh saja, tapi itu kita ikuti dan lakukan bukan semata-mata demi tren, bukan. Kita bisa saja mengerjakan kegiatan yang sama, tapi cara pandang kita, saya katakan tadi, terhadap kegiatan yang sama itu berubah. Cara pandang kita terhadap aktivitas itu yang perlu mengalami perubahan, yang perlu mengalami pembaruan. Motivasi kita di dalam melakukan itu harus berubah dan atau berbeda. Itu sebabnya saya katakan tadi kan, mengapa perubahan itu? Ya karena ini ada sesuatu yang begitu cepat karena COVID, tetapi karena ada perubahan eksternal itu harus ada perubahan internal, perubahan paradigma, perubahan cara kita melihat sesuatu. Baik, dari penjelasan Bapak saya menangkap begini Pak, paling tidak itu yang saya tangkap, dan semoga para sahabat YKB juga, bahwa perubahan ini terjadi dan yang diharapkan adalah perubahan yang substansial, bukan artifisial. Jadi bukan sekadar ganti potongan rambut, misalnya kalau saya perempuan, atau ganti model baju begitu, karena di era kita katakanlah bekerja dari rumah, jadi mungkin atasannya aja yang rapi, tapi sebenarnya kita pakai celana pendek. Sometimes saya melakukan. Kita bawahnya. Nah, atau sarungan begitu. Jadi tidak hanya itu, dan kedua yang saya catat dari apa yang barusan Bapak sampaikan, bahwa perubahan ini selain itu substansial, dan maka harus bertujuan untuk kebaikan, dan itu berrelasi atau berkaitan erat dengan motivasi yang menyebabkan kita berubah. Baik, saya ingin Bapak menjelaskan lebih lanjut mengenai berubah dengan benar yang kita ulik dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini. Yang berikutnya ingin saya tanyakan ke Bapak, kalau perubahan ini begitu penting dan harus substansial, maka tentu ada hal-hal yang harus dilihat, begitu kan Pak? Kualifikasi. Nah, saya ingin Bapak menjelaskan apa kualifikasi atau ukuran dari perubahan, karena ini sekali lagi tema kita berubah dengan benar. Tetapi mohon sabar dulu, walau Bapak sudah lama tidak ngulik Alkitab. Penjelasan Bapak sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan masih dengan narasumber kita Bapak Pendeta Arlianus Sarosa dalam acara Ngulik Alkitab. Para sahabat yang baru saja bergabung di segmen kedua ini, saat ini kita sedang mengulik Roma pasal 12 ayat 1-8 dengan tema berubah dengan benar. Para sahabat dapat berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar yang tersedia. Saya langsung mengulangi pertanyaan saya tadi di ujung di akhir segmen pertama. Bapak sudah menjelaskan bahwa perubahan itu memang perlu dan itu berkaitan dengan hal yang substansial, bukan yang artifisial begitu, dan motivasinya harus benar. Nah, sekarang nih Pak, mohon dijelaskan apa yang menjadi kualifikasi atau ukuran dari sebuah perubahan yang benar itu? Ya, sebenarnya sih sederhana ya, Pendeta Tika. Ya, perubahan itu ini kualifikasinya. Perubahan itu bukan demi diri kita sendiri. Misalnya bukan supaya dikagumi orang lain, melainkan untuk memuliakan Allah. Memuliakan Allah adalah kata kuncinya. Perubahan yang memuliakan Allah. Ya, perubahan yang memuliakan Allah inilah itu yang kita sebut sebagai perubahan yang benar itu. Ya. Nah, perubahan atau perbedaan itu sedemikian rupa sehingga yang kita kerjakan atau lakukan itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah sebagaimana ditulis oleh Paulus dalam ayat sebelum bisa tolong dibaca Pendeta Tika. Baik. Saya baca kembali Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, mempersembahkan tubuh. Ya. Mempersembahkan tubuh berarti menjalani seluruh keseharian kita, ya. Seluruh aktivitas kita dari pagi sampai malam, dari bangun sampai tidur kembali itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang sesuai dengan kehendak Allah itu pasti akan memuliakan Allah. Kita harus menjaga pikiran kita, menjaga perkataan kita, menjaga sikap dan perbuatan kita sedemikian rupa sehingga semuanya itu memuliakan Tuhan. Jadi meskipun kita melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain, saya katakan tadi kita sama-sama yang melakukan tugas semacam ini, bukan hanya kita di sini. Betul. Ada banyak orang sekarang ini setelah COVID ini banyak orang melakukan rekaman dan siaran-siaran, ya. Jadi, tapi meskipun kita melakukan hal-hal yang sama dengan orang lain, namun motivasi yang mendorong kita untuk melakukan itu memang tidak harus, tapi bisa berbeda. Ya, mengapa tidak harus? Karena boleh jadi ada orang memang yang punya motivasi yang sama, yaitu memuliakan Allah. Ambil contoh sederhana, misalnya pelayan di gereja deh. Ya, saya kira banyak orang yang aktif di gereja, misalnya bermain musik. Aktivitas bermain musik ini bisa sama-sama dilakukan di gereja bahkan, ya. Dalam event-event yang sama misalnya dalam ibadah-ibadah, tetapi motivasi orang dalam melakukannya bisa berbeda. Betul. Ya, bisa saja berbeda. Konsep dasarnya bisa saja berbeda. Atau ada mungkin orang yang melayani karena misalnya kegiatan melayani itu menyenangkan hati. Saya ingat tuh dulu kalau mimpin dulu sekali ketika masih suka ceramah-ceramah, sekarang udah nggak pernah ceramah-ceramah tentang sekolah minggu. Kalau kepada guru sekolah minggu saya tanya, mengapa kamu mengajar sekolah minggu? Karena anak-anak itu lucu, Pak.
Itu menyenangkan hati. Oke, betul anak-anak lucu, betul menyenangkan hati. Tapi kalau itu yang membuat kita melayani, kita tidak sedang melayani Tuhan. Kita melayani diri kita sendiri, melakukan hal-hal yang menyenangkan kita. Atau ada orang yang melayani karena untuk agar semakin dikenal. Kita ini punya potensi untuk digoda oleh itu. Iya, betul. Kita siaran supaya orang semakin kenal kita. Itu godaan yang berat. Tentu menjadi terkenal itu sesuatu yang mestinya jadi konsekuensi, ya. Tapi kita melakukan siaran, kita mengerjakan hal-hal bukan supaya dikenal orang, ya. Atau ada yang mengatakan saya melayani karena supaya talenta saya terus terasa. Oke, betul, ya. Tetapi kalau pelayanan itu menjadi semata-mata sarana untuk unjuk talenta, unjuk kemampuan, bukan itu, ya. Yang seperti inilah yang perlu berubah. Yang semacam inilah yang perlu mengalami pembaruan itu. Pelayanan, kalau kita ngomong pelayanan, adalah tanggung jawab setiap orang yang harus dilakukan setidaknya sebaik kerja Anda di kantor. Satu kata untuk itu Pak, profesional. Yes, profesional. Ya, jadi jangan pikir, saya kan di gereja, saya kan nggak dibayar. Kalau di kantor kan kalau saya nggak kerja nggak bagus, mungkin dikasih SP, dikasih gaji saya dipotong. Di gereja kan syukur-syukur gue udah mau. Enggak. Pelayanan adalah tanggung jawab setiap orang yang harus dilakukan setidaknya sebagus kualitas kerja profesional. Tadi kata pakai istilah Pendeta Tika. Nah, kalau ada yang melayani di gereja asal-asalan, asal ada waktu saja, inilah yang perlu mengalami perubahan. Itulah perubahan yang benar. Nah, pelayanan harus dilakukan untuk memuliakan Allah, untuk menolong sesama mengalami cinta dan perjumpaan dengan Allah, untuk mendatangkan kehidupan. Atau ambil contoh yang lain. Sekarang kan yang kontekstual, pelaksanaan acara-acara gereja atau kebaktian online. Ya. Ini semua lagi banyak sampai ke desa-desa. Ya. COVID-19 ini memaksa kita untuk mengubah cara kebaktian kita. Dari onsite ke kebaktian daring atau online. Maka rame-rame gereja dimanapun membuat kebaktian online sendiri-sendiri. Ini tentu menggembirakan saja. Karena apa? Teknologi komunikasi adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan. Oke, good. Itu respon yang sekilas baik. Sayangnya, dan ini problemnya, cukup banyak gereja menurut pengamatan yang tidak mempertimbangkan kaitan dan pengaruh antara tujuan pembuatannya dengan sumber daya dan alat-alat yang tersedia. Sumber daya dan alat-alat yang tersedia. Maka ada saya lihat gereja yang habis energi misalnya untuk menayangkan kebaktian minggu. Apalagi kalau premier pakai taping, itu gila-gilaan kan kerjaannya. Kalau live mungkin datang kayak biasa-biasa, oke, ya. Tapi begitu taping harus ada proses-proses panjang. Habis energi untuk itu dengan hasil yang seadanya. Mengapa? Kurang SDM, juga alat-alat mungkin terbatas. Dan pada saat yang sama, sapaan-sapaan online harian kepada umat yang sebenarnya mudah dilakukan. Tanpa harus mengandaikan sumber daya yang mumpuni, yang masif begitu. Tanpa mengandalkan alat-alat yang hebat, nggak perlu. Cukup bermodalkan handphone, Anda bisa menyapa umat. Nge-zoom, atau kalau sedikit beberapa orang dengan video call. Berapa orang sekarang? 8 orang. Kelompok kecil sudah cukup. Ketika kita di ruang seperti Zoom meeting itu atau video call, itu kan ada interaksi, sapaan. Kalau streaming, kalau premier kan tidak ada perjumpaan. Nah, habis energi untuk yang hari Minggu itu, padahal ia tidak punya cukup sumber daya, sedangkan sapaan-sapaan yang sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah malah terabaikan. Jadi saran saya, gereja-gereja bekerja samalah dengan gereja-gereja tetangga, kumpulkan sumber daya supaya bersama-sama melakukan siaran minggu, supaya hasilnya lebih baik. Jangan masing-masing. Yang masing-masing itu adalah
yang sapaan-sapaan. Nah, ini perlu mengalami perubahan asal berubah. Memang berubah sekarang, kita harus ikuti teknologi, kita mesti pakai siaran online, tetapi tidak mempertimbangkan tujuannya apa, sumber dayanya seperti apa. Ini namanya berubah karena dipaksa. Ketika hasil siaran itu negatif, itu promo negatif tentang gereja, tentang keseriusan gereja dalam melaksanakan ibadah. Oh, gereja kalau ibadah gini ya, salah-salah. Jadi PR buruk ya Pak? Yes, PR buruk. Ya, ini namanya sekali berubah karena dipaksa, ikut-ikutan, asal berubah tanpa pemahaman dan pembaruan konsep dasar atau paradigma yang benar tentang pelayanan online. Apa paradigmanya pelayanan online? Apa konsep dasarnya? Apa yang diperlukan? Ya, tanpa pembaruan konsep penggembalaan online atau perawatan umat secara online. Ya, kita memang harus terus berubah dan membarui diri. Tapi berubah bukan karena dipaksa, berubah bukan karena ikut-ikutan, bukan asal-asalnya. Ya, bukan asal berubah. Seperti tadi saya telah mengatakan tadi, berubahlah dengan menjadi dan menghasilkan yang lebih indah. Ya, menjadi dan menghasilkan yang lebih baik dan yang mendatangkan kehidupan. Ini yang kita maksud dengan berubah dengan benar. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau kita berada, mengerti betul kehidupan masyarakat, mengerti kehidupan berjemaat, mengerti interaksi sosial dengan baik, dengan segala pergumulannya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh detak jantung kehidupan orang lain, masyarakat kalau mau berubah untuk pembaruan masyarakat. Ya, sehingga dengan demikian paradigma kita, konsep dasar kita, motivasi kita dalam melaksanakan perubahan itu adalah motivasi perubahan yang benar, dan karena itu hasilnya memuliakan Allah. Begitu Pendeta Tiga. Baik. Sementara Bapak menjelaskan itu, ada setidaknya dua hal yang saya ingat, dan tentu nanti Bapak mau merespon ini, bahwa perubahan tadi di segmen pertama Bapak sudah jelaskan itu harus substansial, lalu kemudian Bapak mengulang-ulang ini tidak boleh asal-asalan ikut-ikutan. Karena kenapa kalau asal-asalan ikut-ikutan, jadi tanda kutip nih, perubahannya nanggung Pak. Jadi perubahan nanggung sehingga menjadi PR buruk bagi kita. Catatan lainnya adalah yang sementara Bapak menjelaskan itu, saya jadi ingat begini. Jadi kalau kita mau berubah itu dari kesadaran, berarti kan kita siapkan diri dulu dengan baik Pak. Betul. Itu membawa kita, seperti saya mengingat yang Tuhan Yesus ingatkan, bahwa barang siapa mau berperang, maka dia duduk dulu untuk menghitung apakah dia sanggup, sehingga pekerjaan itu bukan menjadi mempermalukan, tetapi seperti yang tadi Bapak jelaskan, ini untuk mendatangkan kebaikan sehingga menjadi sebuah PR yang bagus yang memuliakan Tuhan. Nah, ini ya tadi, kalau ketika tadi kan saya mengatakan berkaitan dengan perubahan dari onsite ke online ini. Nah, ini cukup banyak orang yang mungkin karena kekurang sadaran itu melakukan perubahan yang tadi asal berubah. Seolah-olah hanya pokoknya saya bisa siarkan ini tanpa memikirkan konten-konten yang betul-betul berkualitas, tanpa mempertimbangkan upaya bagaimana secara teknis sajian ini, siaran ini dapat dinikmati dengan baik. Ya, bagaimana suaranya bisa sampai kepada umat dengan baik. Ya, saya ikut beberapa yang suaranya keresek-keresek begitu. Ya, ada motor lewat begitu. Ya, jadi tidak mempertimbangkan, tidak menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Apa yang harus ada, apa yang perlu ditambahkan, paling tidak untuk meminimalkan dampak yang buruk, meminimalkan kalau nggak bisa menghilangkan dampak yang baik, sehingga perubahan itu betul-betul perubahan yang mendatangkan kesegaran. Tadi saya bilang bermetamorfosis, berubahlah dari, ya bukan berarti ulah jelek ya, tapi bahwa menjadi semakin indah, dapat berfungsi dengan semakin sempurna. Kita nggak ada yang sempurna, tapi bagaimana perubahan-perubahan itu sekali lagi bukan asal dilakukan, melainkan
mempersiapkan dengan matang, mempersiapkan dengan baik segala sesuatu. Kalau saya tidak memadai, ya saya kongsianlah dengan Anda. Kalau perubahan ini di tengah-tengah masyarakat nggak bisa dibuat oleh diri sendiri, saya kerjasama dengan orang lain. Kalau gereja nggak bisa melakukan sendiri, jangan paksa supaya hasilnya. Kalau gereja yang bikin malah nanti ditolak oleh orang lain, bekerja samalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini juga terjadi dalam tadi yang saya bilang online. Kalau you nggak mampu sendiri karena keterbatasan, itu bukan dosa dan itu bukan hal yang memalukan, bukan. Mari bergandengan tangan. Ini sekarang saatnya berkolaborasi dengan Itu baik. justru bagian dari perubahan ya Pak, bekerja sama itu. Bukan hanya pokoknya gua ingin merek gua yang masuk. Bukan. Bagaimana dengan kerjasama yang baik. Tujuan dari yang kita kerjakan itu yaitu memuliakan Allah, mendatangkan perubahan, kegembiraan bagi orang dapat tercapai. Kalau kita tidak menganalisis dengan baik. Nah, ini nanti sebenarnya akan coba kita lihat lebih jauh pada ayat-ayat berikutnya. Baik, penegasan yang barusan disampaikan Pak Pendeta bahwa perubahan itu memang harus dilakukan, tetapi motivasi mesti benar, bukan sekadar ikut-ikutan. Apa selanjutnya yang harus kita lihat mengenai perubahan yang benar ini, belajar dari Roma pasal 12 ayat 1-8 ini sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program berbahasa daerah yang bertajuk Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya Rismawati Palute. Ini adalah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel YouTube YKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Salam kaboro lako kita solanasang, kurre sumangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mastika Hulu dan masih juga bersama Bapak Pendeta Arianus Larosa sebagai narasumber kita dalam acara Ngulik Alkitab. Sahabat, kita juga masih mengulik Roma pasal 12 ayat 1-8 dengan tema berubah dengan benar. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat tentu saja masih bisa berinteraksi bersama kami di chatroom yang tersedia.
Saya mau langsung ke Pak Pendeta nih, karena saya tidak mau menyanyiakan kesempatan yang satu segmen terakhir ini. Saya ingin kita belajar lebih banyak bagaimana perubahan itu. Tadi di segmen pertama dan kedua Bapak telah menjelaskan beberapa hal mengenai perubahan ini, dan kemudian bagaimana mengalami, kita tahu bahwa perubahan penting. Kita tahu juga bahwa perubahan itu harus menyangkut hal yang substansial, bukan sekedar luarnya saja gitu, tapi hal yang benar-benar penting dilakukan. Nah, dan saya pikir itu terkait dengan motivasi yang mendasari dan sekaligus juga menjadi tujuan dari perubahan itu. Nah, apa nih Pak yang perlu kita lakukan? Saya hari ini ketika mendengarkan ngulik Alkitab ini mendapat pencerahan apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat melakukan perubahan yang benar. Ya, ada beberapa hal penting ya yang dapat membuat kita atau melakukan perubahan yang benar, membuat kita berubah dengan benar. Yang pertama sebenarnya sederhana ya. Tadi semua ini sederhana semua ya. Yaitu mengenal diri. Mengenal diri. Nah, untuk ini saya mohon bantuan Pendeta Tika untuk membaca ayat yang ketiga, ayat berikut dari Baik, ayat ketiga saya baca kembali. Dikatakan di sana bahwa berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi inilah menurut saya dalam tafsir saya yang dimaksudkan mengenal diri dengan mengatakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, artinya Paulus bilang gini, kenalilah dirimu dengan baik. Ya, ya. Jangan berpikir aneh-aneh melampaui yang dapat kamu pikirkan. Rendah hatilah untuk menilai secara jujur kapasitas yang kita miliki. Jangan berpikir bahwa kita bisa mengerjakan segala sesuatu. Jangan untuk mengerjakan yang tak terjangkau oleh kemampuan kita. Ya, saya diminta untuk misalnya bikin desain film, ya saya nggak bisa lah. Tapi saya bilang saya mau atau saya pengen jadi anggota DPR. Boleh. Tapi jadi anggota parpol aja kagak. Itu namanya memikir hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Atau yang boleh saya pikirkan sebagai pendeta diri, Pak. Gimana? Atau kata lainnya memaksakan diri. Memaksakan diri. Ya. Jadi kenalilah kelemahan-kelemahan, kenalilah kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan, dan itu bukan aib, sekali lagi. Itu bukan hal memalukan. Pada saat yang sama kenali jugalah kelebihan-kelebihanmu, kelebihan-kelebihan kita. Kenali keunggulan-keunggulan yang kita miliki, karena setiap orang punya keunggulannya. Nah, hindari untuk melakukan sesuatu yang justru membutuhkan hal-hal yang tidak kita punya. Hindari mengerjakan sesuatu yang justru merupakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan kita. Kalau itu kita kerjakan, itu tidak akan menghasilkan perubahan yang otentik, perubahan yang benar. Ya, atau hasilnya tidak akan optimal. Sebaliknya, mulailah melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita punya. Mulailah melakukan perubahan berdasarkan potensi yang ada, berdasarkan kemampuan yang kita miliki, berdasarkan keunggulan yang kita sudah miliki. Ya, atau apa yang paling mungkin untuk kita lakukan. Jadi sekali lagi, perubahan itu dapat yang benar dapat kita kerjakan kalau kita mengenali diri kita dengan baik. Mengenali potensi. Jangan minder, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bukan. Nggak bisa berdoa, Pak. Anda punya keistimewaan. Anda punya kekuatan. Pada saat yang sama, Anda juga punya, saya juga punya kelemahan, punya kekurangan. Kalau mau berubah dengan benar, kenalilah dirimu. Kenali potensimu, kenali yang tidak engkau miliki. Begitu benar tidak? Baik, Pak, ketika Bapak menjelaskan, ini kan Bapak menyebut ya ada beberapa yang tentang apa yang dilakukan. Tapi untuk yang pertama ini, Pak, sebelum Bapak melanjutkan, karena saya pasti tanya, Pak. Jadi jangan khawatir, saya pasti tanya, Pak. Jadi begini, Bapak mengatakan bahwa kita perlu, tadi kita baca di
Roma 12 ayat 3 ini bahwa kita perlu mengenali diri kita, dan Bapak menyebutkan bahwa perlu kerendahan hati untuk mengenali diri sendiri. Seringkali lebih mudah sih Pak melihat orang lain. Oh Iya. dia seperti itu. Tapi kalau berkaca diri sendiri, bercermin tuh nggak mau Pak, karena nanti ketahuan yang. Nah sebenarnya tantangannya juga di situ kali Ya, Pak. maka tadi saya perlu kerendahan Ya. hati. Ya. Perlu kerendahan hati untuk mengenali dan mengakui kekurangan, terutama mengenali dan mengakui kekurangan-kekurangan. Itu tidak mudah Pak. Kelebihan-kelebihan mungkin kita senang kalau kita menonjolkan ke Ya. oke, tapi mengenali kekurangan itu memang tidak mudah. Bukan tidak mudah sebenarnya ya. Kerendahan hati itu Pak. Iya. Kerendahan hati itu Kita tidak mau mengakui bahwa kita punya kekurangan. Padahal kekurangan itu adalah sangat-sangat manusiawi. Semua orang punya kekurangan. Saya kurang tinggi dibandingkan dengan orang lain. Apakah saya harus malu, harus menangis dengan itu? Iya. Ya. Saya bacaannya kurang dibanding dengan orang, enggak apa-apa. Tapi dibanding orang yang bacaannya banyak, saya percaya saya punya kelebihan-kelebihan yang lain. Dibalik orang yang tinggi, saya percaya dengan badan yang seperti ini, saya punya keunggulan-keunggulan tertentu. Tapi sekali lagi, kerendahan hati mengakuinya, mengenalinya, gitu. Baik, hal pertama saja untuk bisa berubah dan benar sudah sangat menarik. Tentu saja kita menantikan apa yang berikutnya Pak. Apa lebih menarik lagi juga mungkin? Yang berikutnya juga sederhana lagi. Setelah mengenali diri, menerima diri. Kembali coba diulang baca ayat yang ketiga, Pendeta Tika. Baik, saya baca lagi ayat ketiga yang sangat menarik ini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, berpikir begitu rupa menguasai diri sehingga apa tadi dikatakan bagian akhirnya itu? Menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Jadi Allah telah memberikan sesuatu. Ya, Allah memberikan karunia tertentu. Kenali itu, jangan berpikir macam-macam dan belajar menerima itu, belajar menerima itu. Nah, ketika sudah mengenal kekuatan dan kelemahan diri, terimalah dengan lapang dada kelebihanmu. Jangankan kekurangan, Pendeta Tika. Orang malah ada yang menangisi kelebihannya karena menurut dia kelebihannya itu masih kalah dengan kelebihan orang lain. Ya, ya. Jadi ini udah kelebihan Tuhan udah memberikan talenta, tapi menurut dia talenta saya ini masih kalah dengan talenta orang lain. Nah, terimalah kekuatan, kelebihan, karunia entah sebesar atau sekecil apapun yang Tuhan telah berikan dalam diri. Karena hanya dengan menerima itu perubahan dapat engkau lakukan. Kuasailah diri sedemikian rupa sehingga tak berontak atas kelemahan, ya, atau menyesali kekurangan-kekurangan. Kenapa gue gini banget sih? Kok saya ini pendek banget sih? Ya. Dan pada saat yang sama tidak congkak, tidak sombong oleh keunggulan atau kelebihan atau potensi yang istimewa yang kita miliki. Wah, saya pandai begini, saya bisa begini, ya, saya bisa menulis puisi dengan baik yang bisa membuat orang lain kelapa kalau membaca puisi saya, atau membuat orang jadi seorator yang hebat, bisa menggerakkan massa. Jangan sombong. Pada saat yang sama, jangan iri yang saya katakan tadi. Jangan iri pada keunggulan atau keistimewaan orang lain. Bandingkan, waduh, saya bisa nyanyi, kok dia suara lebih bagus lagi. Iya, terima yang engkau punya. Pasti ada khas. Terimalah diri apa ada. Sebaliknya, kembangkan dan manfaatkanlah sekecil apapun itu kekuatan yang dimiliki. Ya, ada beberapa contoh kalau mau. Saya pernah mungkin Pendeta Tika tahu Pak Lihiah yang apa itu? Jaringnya cuma 3. Saya main piano juga, nggak belajar. Saya punya 10 jari, tapi dia jauh lebih keren mainnya dibandingkan saya. Saya bahkan nada dasarnya aja masih ragu-ragu. Jadi saya 10. Artinya sekecil apapun ada nilai musikal, ada musikal dalam dirinya, dan ia berlatih, ia mengembangkan begitu rupa. Kita yang 10 jari masih tidak apa-apa dibanding dia. Saya lihat ada video juga tuh, video apa namanya, seorang pemain gitar, ya, yang dikagumi dunia, orang Indonesia. Ya, dia nggak belajar memang,
Tapi kemampuannya itu, ya dia jangan bandingkan, kok saya cara fingering saya nggak cocok sesuai dengan atur. Oh udah, orang lain belajar, ya. Orang lain belajar itu diselakan. Kita punya cara gitar, itu tangannya bener, ya karena yang main guru gitar, ya tangannya bener, ya. Itu bertahun-tahun latihannya juga, tapi ini karena dia, unggul. Yang satu yang tadi saya bilang di itu, siapa namanya itu, Alibata Alibata gitu, ya, dia jago mainnya, tapi tangannya sih, jarinya sih kelihatannya nggak bener kalau menurut ukuran standar gitar ya. Gitar standar Sela misalnya. Ya. Jadi artinya sekecil apapun itu kembangkan. Begitu. Baik, itu dua hal dan saya kira kedua hal ini berrelasi berkait secara kuat. Pertama bahwa perlu mengenali diri kita dengan rendah hati begitu, dan kedua tadi di bagian menerima diri kita, kemudian yang kedua ini bahwa kelebihan, kekurangan, dan Bapak bahkan mengingatkan kita juga jangan minder kalau kita merasa berbeda dari orang lain, dan jangan juga menjadi congkak kalau kita lebih dari orang lain. Semua itu hal yang bisa digunakan, harus berubah dan benar. Oke, baru dua hal Pak. Apa masih ada yang lainnya nih Pak? Biar seru, makin seru nih ulikan kita nih Pak. Nanti ya. Yang ketiga menurut saya, jangan memikul beban dunia. Ayat 4 mungkin tolong dibacakan ayat 3. Ayat 4, Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, jadi jangan menanggung beban ketika hendak melakukan perubahan. Jangan meletakkan beban dunia di pundakmu. Itu berat. Saya nemu meme tuh Pak, katanya begini, don't carry the world. Don't carry the world. Ya. Jadi jangan. Kita ada banyak di dunia ini yang hendak melakukan perubahan. Jangan berpikir hanya engkau sendiri yang punya niat, yang punya tekad untuk melakukan perubahan. Ya, misalnya soal kalau di Indonesia berubah cara pandang kita terhadap harta, ya. Korupsi misalnya, dalam korupsi, kekayaan. Orang kan korupsi kan karena cara pandang terhadap harta. Ya, kita ingin memberantas korupsi. Ya, apalah bisanya saya ini. Saya bukan anggota KPK, saya bukan pejabat. Jangan menanggung, udahlah, jangan menanggung. Kerjakan yang bisa kita kerjakan. Dan sadarilah bahwa pada saat yang sama di tempat yang berbeda ada orang-orang lain yang mengerjakan mungkin hal yang sama atau yang berbeda dengan yang kita kerjakan, upaya pembaruan yang kita kerjakan dengan tujuan yang sama. Maka saya bilang tadi, ini zaman kolaborasi. Ya, ini zamannya bekerja sama, bukan jalannya sendiri-sendiri, bukan berjuang sendiri, entah berjuang sendiri secara personal atau berjuang sendiri sebagai satu lembaga, ya, lembaga penyiaran seperti YKB ini yang nggak boleh sendiri, dia harus bekerja sama dengan banyak orang. Oh, kami punya tenaga, kami punya orang, kami bisa bikin sendiri semua ini, nggak bisa. Bahkan andaikan bisa pun tidak akan seindah, tidak akan sehebat ketika kita berkolaborasi dengan orang lain. Jadi sekali lagi, jangan memikul beban dunia, artinya jangan berkecil hati kalau menurutmu potensi yang kamu punya tidak cukup punya dampak yang besar untuk melakukan perubahan. Sadarilah bahwa ada orang lain di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, ada orang lain di lembaga yang berbeda yang mungkin mengerjakan hal yang sama atau bahkan mengerjakan hal yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Dalam cara berpikir seperti ini yang saya ingin, tidak ada pesaing. Berpikir bahwa ada pesaing itu cara berpikir yang lama. Tidak ada pesaing sekarang ini. Nggak ada kompetitor. Yang ada adalah rekan kerja. Kalau misalnya ada orang yang nanya kepada punya program ini nggak, apa ini. Saya bilang, iya, kami tidak punya program, tapi kalau Anda ingin program itu, saya punya rekan, punya lembaga lain yang punya program itu. Ada yang minta, Pak, bisa memberikan pembinaan nggak Pak? Tentang bagaimana menyiapkan ini, menyiapkan siaran. Saya bilang, kami ada orang, tapi itu bukan core bisnis kami. Kalau Anda mau, saya sebut lembaga yang lain.
Ini Partner. bukan zamannya Kompetisi. bersaing, kompetitif, bukan. Tinggalkan itu. Apalagi mengalahkan orang lain, bukan zamannya. Tapi zamannya bekerja sama. Karena jangan taruh beban dunia. Hanya dengan bersama-sama beban dunia itu dapat kita pikul bersama. Perubahan terjadi ketika kita bersedia untuk melihat ada orang lain yang mengerjakan mungkin hal yang berbeda, tapi dengan tujuan yang Memuliakan. sama. Begitu Pendeta Tiga. Baik, 3 hal ini saya pikir saya mau sebut kembali 3 hal bagaimana supaya kita apa yang kita lakukan supaya berubah dengan yang benar sesuai yang kita percakapkan dalam ngulik Alkitab kali ini. Saya ingin para sahabat mengingat ini dan baik. Pertama, bahwa kita perlu mengenali diri, penting sekali. Kemudian kalau kita sudah kenal, tujuannya adalah supaya kita bisa menerima diri kita dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita. Dan ketiga, saya pikir di hari-hari ini kita perlu mengingat apa yang bagian ketiga ini, jangan menanggung terlalu banyak, supaya kita masih punya tenaga untuk melakukan hal-hal baik yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bapak, saya masih ingin Bapak melanjutkan penjelasan Bapak, tapi saya sadar betul Masih bahwa banyak kita ayatnya ya, belum- masih banyak belum. ayatnya, betul, baru sampai 4 Pak. Tadi itu baru separuh, mungkin next time. Jadi tapi bagaimanapun juga kita berada di ujung ngulik Alkitab kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Arlianus Rosa yang telah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini. Ketika kita berbicara mengulik mengenai berubah dengan benar berdasarkan Roma 12 ayat 1-8, kiranya para sahabat juga mendapatkan pembelajaran yang indah yang memampukan untuk bekerja sama. Tadi baik sekali ketika Bapak mengatakan tidak ada kompetitor sekarang ini. Yang ada adalah partner kerja untuk melakukan tugas yang berikan Tuhan pada kita. Terima kasih Pak untuk kesediaan yang menjadi narasumber dan Terima kasih, penjelasan yang sama-sama. diberikan. Sahabat IKB GKI, ada beberapa pembelajaran yang kita ambil dari ngulik Alkitab di episode berubah dengan benar kali ini. Pertama, bahwa perubahan itu haruslah otentik. Perubahan itu kita akui, kita sadari bahwa keharusan, mau tidak mau pasti berubah. Tetapi seperti tadi Pak Pendeta Arlianus Rosa narasumber kita menjelaskan, perubahan itu jangan sekadar berubah, sekadar ikut-ikutan. Ada sekarang istilah nih, karena ini zaman online nih Pak, ada istilah FOMO, fear of missing out gitu loh. Takut kalau nggak dianggap ketinggalan zaman. Bukan itu tujuan dari perubahan. Tapi dasar dan tujuannya harus jelas dan benar supaya hasil yang diterima nantinya adalah juga hasil yang baik. Kalau bicara mengenai perubahan otentik, berarti bahwa perubahan itu lahir dari kesadaran diri, dari dalam diri, dari nurani, perubahan cara pandang, paradigma, konsep, dan tentu saja motivasi yang baik dan tujuan yang baik mengenai perubahan itu sendiri. Kedua, berubah itu haruslah untuk memuliakan Allah. Betul, dunia memang bergerak, berubah, banyak sekali yang harus berubah. Kita berpacu dengan kecepatan teknologi dan segala macam situasi ini menunjukkan bahwa kita perlu cepat, tetapi tetap saja perubahan itu tujuan untuk kemuliaan Allah. Dan ini berkaitan sekaligus terkait erat dengan motivasi dan tujuan. Jadi kita memuliakan Allah dengan motivasi yang baik, kita berubah untuk motivasi yang baik dan tujuan yang baik untuk memuliakan Allah. Ketiga, berubah yang benar ialah berubah yang terus membarui diri. Tadi saya katakan, Pak Pendeta sudah menegaskan berkali-kali, tidak sekadar ikut berubah karena yang lain berubah maka saya berubah, tetapi kita berubah karena kita ingin menghasilkan buah yang baik, yang lebih baik. Di awal tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa perubahan yang benar itu adalah perubahan yang mendatangkan kehidupan, memberkati sesama kita, dan jelas memuliakan Allah. Atau dalam perkataan lainnya, perubahan yang terjadi secara otentik, yang dilandasi dan bertujuan untuk memuliakan Allah adalah perubahan yang menolong sesama, mengalami cinta, mengalami perjumpaan dengan Allah, dan mendatangkan, memelihara kehidupan. Itu jelas nyata di tengah-tengah pandemi saat ini. Perubahan itu untuk menjaga, memelihara kehidupan. Sahabat IKB GKI, usai sudah jumpa kita dalam ngulik Alkitab episode kali ini. Kiranya semua yang kita bincangkan dalam episode berubah dengan benar ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Doa saya dari studio, doa kami semua adalah Anda semakin diberkati melalui episode demi episode dalam ngulik Alkitab, khususnya episode ini. Dan terima kasih Anda selalu setia bersama dengan kami dalam setiap episode ngulik Alkitab. Dukung pelayanan ngulik Alkitab dengan memberikan like, lalu kemudian mensubscribe juga untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari kami, dari ngulik Alkitab dan YKB. Dan
Jangan lupa di-share kepada sebanyak mungkin orang agar mereka pun boleh mengalami pertumbuhan iman dan semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Kita akhiri jumpa kita kali ini dengan doa penutup dibawakan oleh Bapak Pendeta Arlianus Larosa. Silakan Bapak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengenali diri dengan jujur dan benar. Kesediaan menerima potensi dan kelemahan kami dengan rendah hati. Serta hikmah dalam membangun kolaborasi, tak memandang siapapun sebagai kompetitor, melainkan rekan kerja, sehingga kami boleh bersama-sama menghasilkan perubahan yang benar. Berkati seluruh karya GKI TV ini, supaya melalui siaran-siaran yang dilaksanakan pun, perubahan-perubahan yang benar itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan umatmu, bahkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin.